Hari ini saya diberi kesempatan untuk memberkati dengan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang surga, Tuhan Yesus, kami datang hadirat-Mu. Kami ucap syukur, terima kasih. Engkau baik, Engkau sangat baik. Engkau berkati sepanjang hari ini Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh di tempat ini. Kami telah memuji Engkau. Ini saatnya Bapa, kami akan mendengar sebagai firman yang saat oleh hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Kami serahkan jam-jam berikut ini dalam pimpinan-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Shalom, shalom. Semua sehat, saya percaya amin. Mungkin ada beberapa teman kita yang sakit. Tadi ada yang telepon, saya nggak bisa datang gitu ya. Oke, saudara, cepat sembuh. Baik saudara, kita akan mendengar sebagai firman Tuhan. Ya, saudara, kita semua mengenal lagu rohani yang paling terkenal di dunia ini, saudara. Pasti semua tahu, yaitu Amazing Grace. Ya, kita semua tahu tentang lagu itu. Dikatakan bahwa Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Wow, luar biasa, kata-kata itu luar biasa saudara ya. Ya, lagu ciptaan dari John Newton. Siapa itu John Newton saudara? John Newton itu adalah seorang muda yang dari Inggris saudara. Dia itu mempunyai pekerjaan apa? Mengambil budak-budak dari Afrika, ya, dibawa ke Inggris untuk diapain saudara? Dijual, ya, sebagai tenaga budak saudara, ya, tenaga budak. John Newton dengan kapal yang besar, sebenarnya dengan ayahnya saudara. Tapi ketika ayah sudah meninggal, dia melanjutkan saudara. Jadi dia pergi ke Afrika, dia membawa, dia itu seperti menangkap anjing-anjing saudara. Ya. Orang-orang negro itu ditangkapin, ya, nggak peduli laki, perempuan, anak-anak dibawa semua, dengan paksa dinaikin ke kapal dia saudara, perahunya. Dia bawa ke Inggris karena satu orang dihargainya cukup mahal saudara ya. Jadi konglomerat di Inggris itu berani bayar mahal karena budak itu sangat berarti bagi mereka, ya, bisa berguna, mau disuruh-suruh untuk jadi ladang, untuk jadi rumah tangga, itu sangat berguna saudara. Jadi dia berani bayar mahal. Ya, lalu di sini dikatakan John Newton, lagu cipta John Newton, seorang pemuda itu, kenapa dia sampai menciptakan lagu itu saudara? Pada satu ketika John Newton, ketika dia membawa budak-budak itu dari Afrika ke Inggris, ternyata di tengah jalan terjadi apa saudara? Badai yang luar biasa saudara, luar biasa yang menghantam kapalnya saudara. Dan badai itu seolah-olah akan menghancurkan, dia akan mengkaramkan perahunya, akan tenggelam saudara. Badai itu sangat besar sekali. John Newton akhirnya apa saudara? John Newton diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan ketika badai besar itu menyerang perahunya. Nah, di situ tak seorang pun saudara yang bisa menolong dia saudara. Ya, tidak ada yang menolong dia mengumumkan kapal. Ketika badai itu datang, dia hanya bisa apa saudara di sini kata, lalu John Newton berteriak, Yesus, tolong saya. Dia teringat saudara, teringat apa saudara? Ketika waktu kecil ibunya itu berkata, dia sering diceritakan sama ibunya. Emang dia anak muda yang kurang begitu rohani ya, ketika kita bilang sekarang. Tidak begitu rohani, tapi ibunya sangat rohani. Dia menceritakan kepada John Newton, one day, kalau kamu mengalami suatu masalah yang begitu besar, panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Ya? Panggil nama Yesus. Dia teringat pesan ibunya. Panggil nama Yesus. Lalu dia teringat saudara. Dia yakin dan percaya bahwa tangan Yesus tidak kurang panjang untuk menolong dia. Ada saat itu dia bertobat saudara. Dia bertobat. Dia ingat kata-kata ibunya. Kayak saudara, kita di sini orang tua semua ya saudara, kita sudah banyak punya anak dan cucu ya mungkin. Ingat saudara, kita perlu menanamkan ya
menanamkan kepada keturunan kita siapa Yesus. Ya. Yesus luar biasa, luar biasa. Ya, kisah Newton mengatakan, there is no sin too big to be forgiven. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk bisa dimaafkan. Wah, luar biasa, saudara. Jadi kita melihat kejadian John Newton, ternyata dia diubahkan Tuhan. Nah, yang tadinya dia mengambil keuntungan dari menjual budak dengan secara dipaksa. Wah, saya pernah nonton film itu tentang budak-budak negro. Aduh, kasihan sekali, saudara. Kayak seperti binatang. Ya, saya bilang seperti binatang. Dia itu diperlakukan oleh manusia tidak seperti manusia, seperti hewan. Ya. Saudara, anugerah itu sungguh ajaib, saudara. Karena apa? Mengubah seorang yang berdosa. Seorang yang berdosa menjadi apa? Pemberita Injil, saudara. John Newton bertobat. Ketika badai itu menyerang dia panggil nama Yesus. Tuhan mengubahkan dia. Mungkin kita mengalami, saudara, masa lalu kita. Ya. Ketika Tuhan jamah kita, ada satu perubahan diri kita. Amin. Ada satu perubahan. Yang dulunya terhilang, kini dia diterima Tuhan. Hari ini kita akan belajar, saudara, apa sih yang dimaksud Amazing Grace itu? Ya. Apa yang dimaksud Amazing Grace itu? Amazing Grace adalah anugerah yang ajaib. Ya. Anugerah yang ajaib, saudara. Kita semua tahu mengenai itu. Yang pertama, apa sih Amazing Grace itu? Amazing Grace adalah is a saving grace. Ya. Anugerah yang menyelamatkan. Ya. Kadang-kadang kita bilang, gue cuma sakit flu doangan kok, gue udah sembuh. Seolah-olah itu bukan grace. Ya. Seolah-olah kita menganggapnya enteng, gitu. Itu bukan menganggap biasa gitu. Ya, gue flu sebentar lagi gue sembuh gitu. Ya, menganggap biasa. Tapi ya saudara, itu adalah itu grace, saving grace dari Tuhan. Ya. Dia menyembuhkan kita dari sakit. Itu luar biasa. Jangan main-main, saudara. Ada orang yang sakit. Memang kita pikir ringan sakitnya, tapi nggak sembuh, saudara. Ya kan? Ada orang nggak sembuh. Jadi jangan meremehkan. Jadi kalau kita, Tuhan sembuhkan dari sakit kita. Thank you Lord. Thank you Jesus. Amin. Ya, kita harus mengucap itu. Di dalam Roma 3:23-24 dikatakan, karena orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia Allah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Yang saudara, coba kita semua sudah jatuh dalam dosa katanya. Amin, saudara. Hanya karena kasih Tuhan yang turun dari surga ke bumi menebus kita, saudara. Mati di kayu salib gantikan dosa kita. Ya, surat hutang kita sudah dipakukan di kayu salib. Dia korban menebus dengan darahnya, saudara. Luar biasa, saudara. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya, saudara. Ya, jangan pikir dengan usaha kita, dengan moral kita, dengan melalui agama kita. Jadi kita pikir, wah, gue orang udah agamis sekali. Ya, gue udah orang Kristen ya gitu. Jangan salah, saudara. Ya, agama tidak menyelamatkan. Tapi hanya kasih Tuhan Yesus. Amin. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Hanya kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus yang membawa keselamatan bagi kita semua. Ya. Bagi seisi dunia, bukan orang Kristen, bukan hanya orang Kristen, semua orang. Ya, ingat. Tapi yang percaya, yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu kuncinya, saudara. Amin. Ya, tadi di sini ada kita lihat bahwa seorang tahanan yang dijatuhi hukuman mati, saudara. Sebenarnya orang sudah dijatuhi hukuman mati, saudara. Tapi presiden memberikan gerasi kepada dia. Gerasi artinya apa, saudara? Surat pengampunan. Yang tadi dia harus mati, dihukum mati, tapi tidak dihukum mati.
karena presiden menurunkan surat grasi, saudara. Ya, anugerah saudara. Ini grace. Ini luar biasa, saudara. Itu grace ya. Jadi ia tidak bisa memberi surat itu, saudara. Tidak bisa. Ia hanya perlu apa, saudara? Menerima. Terima kasih. Terima kasih. Hanya ucapan itu, saudara. Nggak bisa dia bayar. Nggak bisa dia mau berbuat baik. Nggak bisa, saudara. Pesurat hukuman sudah dijatuhkan, diketuk palu, mati. Nggak ada upaya kita lagi yang bisa menghentikannya. Ya, begitu juga dengan keselamatan, saudara. Hanya dapat diterima dengan apa? Dengan iman. Ya, dengan iman. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Engkau datang ke dunia mati di kayu salib untuk saya, untuk menebus dosa saya. Ya, jadi dengan iman kita terima, saudara. Ya, jangan tidak percaya. Ada orang gampang banget orang Kristen percaya selamat, gampang banget. Oh iya, karena dikasih gampang. Kenapa saudara dikasih gampang? Kita nggak bisa membayarnya. Amin. Tidak bisa membayar dengan uang kita. Tidak bisa. Seberapa banyak kekayaan kita, seberapa banyak kebaikan kita, tidak bisa menembus dosa kita. Nah, itu hanya amazing grace. Hanya kasih karunia Tuhan. Luar biasa, saudara. Lalu yang kedua, apa sih amazing grace itu? Amazing grace is a transforming grace. Artinya anugerah yang mengubahkan. Ya. Yang mengubahkan siapa? Mengubahkan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Amin. Kalau orang yang tidak percaya, tidak mungkin. Dia tidak mempunyai iman, tidak mau membuka hatinya kepada Yesus. Dia menerima Yesus, tidak mungkin percaya, saudara. Dia menganggap keselamatan bisa saya usahakan. Ya silakan aja, silakan. Kalau memang kamu bisa, mau bayar dengan apa? Dengan kebaikan. Seberapa banyak kebaikan kita, saudara? Ya, kalau kita timbang nih, nanti ketika kita dipanggil Tuhan, ketika Tuhan timbang, kira-kira banyak yang mana, saudara? Kejahatan kita, apa kebaikan kita? Pasti kejahatan kita, saudara. Ya. Hari ini kita baik, hari ini saya baik, ya. 2 hari baik, 3 hari baik, tapi hari keempat saya nggak suka sama orang itu. Dosa nggak, saudara? Dosa. Jadi nggak bisa dibayar dengan kebaikan kita. Semua hanya amazing grace, kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan yang mengampuni dosa kita. Haleluya. Di dalam 2 Korintus 15 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Jadi transforming grace adalah anugerah yang mengubahkan kita. Ya. Yang mengubahkan kita. Anugerah tidak hanya mengampuni dosa kita, saudara. Ya. Tapi apa? Dia mengubah hati kita dan hidup kita. Saya percaya kalau orang yang menerima amazing grace pasti ada perubahan dalam hidupnya. Amin. Pasti berubah. Ya. John Newton berubah dari pedagang budak yang mengambil keuntungan dari menjual orang-orang budak-budak negro kepada saudara-saudara Inggris. Ya, mungkin John Newton menjadi yang tadinya rusak, yang tadi jahat, kejam. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, merubahkan dia. Yang tadi penjahat, yang tadi penindas orang-orang negro, Tuhan jadikan apa? Dia jadi penginjil, saudara. Ya. Dia serahkan hidupnya sama Tuhan. Ya. Dia sadar bahwa apa yang dia kerjakan tidak seperti yang Tuhan inginkan. Kita diciptakan bukan untuk berbuat jahat, saudara. Kita diciptakan untuk menjadi orang yang berguna. Amin. Amin. Ya, mempunyai kasih Tuhan. Tidak kita menindas orang, saudara. Amin. Tidak kita
mengambil keuntungan dari kesusahan orang, saudara. Ya, Tuhan tidak menginginkan itu. Jadi John Newton bertobat yang menjadi penginjil, saudara. Luar biasa, saudara ya. Jadi kini John Newton menjadi seorang pengkhotbah yang menulis lagu, saudara. Lagu Amazing Grace. Amazing Grace. Ntar saya artikan bahwa lagu itu apa. Saudara, mungkin sama dengan kita. Masa lalu kita kelam, ya. Masa lalu kita buruk, ya. Dulunya kita apa, saudara? Dulu kita pemabuk. Ada yang mabuk di sini? Ada yang suka mabuk? Dulu? Nah, dulunya kita seks bebas, ya. Seks bebas. Yang dulunya kita suka menipu orang. Karena apa, saudara? Karena menipu itu gampang dia pikir, cari duit, ya, nipu sana, nipu sini, supaya apa? Dia dapat keuntungan, saudara. Tapi orang yang berjumpa dengan Yesus secara pribadi pasti ada perubahan. Amin. Pasti ada perubahan yang radikal. Bagi manusia kita dianggap tidak mungkin lu berubah. Kadang-kadang ketika kita bersalah, nggak gampang orang mau berpikir kita pasti berubah. Ya nggak, saudara? Dia selalu mengingat kesalahan kita yang dulu. Amin. Dia mengingat apa yang siapa kita dulu. Ya, seolah-olah tidak mungkin ada perubahan dalam hidup kita. Ya, tidak mungkin berubah, mustahil. But for God, nothing is impossible. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil. Tuhan akan mengubahkan orang seperti dia membalikkan tangan, saudara. Amin. Tidak ada yang mustahil. Memang kalau kita lihat masa lalu kita, nggak mungkin kita duduk di sini, saudara. Ya, kayaknya nggak mungkin itu. Kayaknya rusak sekali hidup saya. Ya, nggak mungkin saya diam di sini bisa duduk dengan teman-teman memuji Tuhan. Impossible bagi manusia. Tapi for God is nothing impossible. Haleluya. Dikemuliakan bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi bukti seseorang berubah, saudara ya, adalah his life change. Hidupnya berubah. Pasti berubah. Setiap kita lihat Sakeus, saudara, dia berlari-lari untuk berjumpa dengan Yesus, saudara. Ada satu usaha, saudara, ya, yang dulunya dia suka memeras orang, ya, dia suka mengambil keuntungan dari pajak, orang ditekan. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia katakan, Tuhan Yesus, separuh dari kekayaanku akan kusumbangkan kepada orang miskin. Wah, dahsyat, saudara, dahsyat. Saya percaya, saudara, kita semua yang ada di sini sudah mengalami semua masa lalu kita. Amin. Tuhan, kita berjumpa dengan Yesus, dia ubahkan saudara dan saya. Kita ada di tempat ini untuk apa? Menjadi terang, menjadi garam bagi orang yang masih di luar sana. Amin. Haleluya, haleluya. Ya, coba kita lihat hidup kita masing-masing. Apakah ada perubahan atau tidak? Coba saya tanya sekali. Ada nggak yang dari dahulu jahat sampai sekarang masih mau jahat? Ada? Enggak ya, saudara? Enggak. Saya percaya firman Tuhan merubahkan hati kita, pikiran kita. Ya, Tuhan merubahkan itu, saudara. Ya, pasti tidak ada. Nah, kalau yang ini saya nggak curiga. Nah, saya tanya. Ada nggak yang dari dahulu sampai sekarang jarang mandi dan sikat gigi? Ada? Nggak ada ya, saudara? Nggak ada kan? Nah, kayaknya ini yang ketawa kenceng nih, ada pengalaman pribadi nih kayaknya. Siapa yang paling kenceng ketawa itu? Saya. Ada pengalaman pribadi ya. Nah, tapi saya percaya, saudara, kita ada di sini semua sudah diubahkan. Amin. Tidak ada yang seperti itu. Amin. Karena apa? Orang sebelah kita bilang kebersihan adalah
sebagian dari iman. Orang sebenarnya saudara. Jadi kita harus mandi dan sikat gigi saudara ya. Harus mandi dan sikat gigi. Jangan lupa itu saudara ya. Jadi kalau ada itu berarti belum berubah. Jadi cepat-cepat bertobat. Saya percaya dan yakin kita tidak ada di sini. Ya. Karena orang seberang bilang sebagian dari iman adalah kebersihan. Ya. Lalu di sini ada ilustrasi seperti kupu-kupu saudara. Kupu-kupu ketika dia keluar dari kepompong, jadi apa sebenarnya? Ulat jalannya gimana sih? Merayap, ya. Caterpillar merayap saudara. Tapi ketika disusah, dia menjadi apa? Kupu-kupu. Kupu-kupu yang apa? Terbang tinggi. Amin. Dia bisa terbang saudara. Jadi ada satu perubahan. Ya. Nah, ini koreksi hidup kita. Bagaimana dengan hidup kita? Dari dulu sampai sekarang ada nggak perubahan? Kalau nggak ada perubahan, Anda harus bertobat. Amin. Jadi anugerah Tuhan memberi kita kebebasan baru untuk apa saudara? Untuk hidup yang much better, hidup yang lebih baik saudara. Ya, dari kemarin. Ya, kita koreksi. Kalau saya tidak lebih baik dari kemarin, kita harus bertobat saudara. Amin. Kita harus bertobat. Lalu yang ketiga, katakan, what is amazing grace? Apa sih itu amazing grace? Ya, amazing grace is great system. Ya, great system yaitu anugerah yang menopang kita. Anugerah yang menopang kita. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Wah, luar biasa. Jika kita lemah, kalau kita bersandar sama Tuhan, seperti John Newton, dia panggil Yesus, tolong saya. Saya percaya Tuhan akan menolong kita. Amin, saudara. Amin. Ya, tidak ada yang mustahil. Ya. Jadi kasih karunia Tuhan bukan hanya menyelamatkan saudara saya, tapi Dia menopang kita setiap hari, saudara. Ya, apapun masalah kita, apapun kesusahan kita, ya, Dia berjanji Dia akan menopang saudara dan saya. Kasih karunia Tuhan akan menopang kita setiap hari. Ketika kita lemah, kita gagal menghadapi hidup ini, saudara, badai yang Dia janjikan, anugerah yang cukup untuk melewati kita. Dia pasti datang untuk menolong saudara saya. Saya akan menyanyikan satu lagu. Lagu ini sungguh menjadi berkat ketika saya mendengar. Mungkin saudara pernah mendengar. Haleluya. Dia menjadi berkat ya. Benar Tuhan janji hidup kita akan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang, tetapi Dia berjanji dan selalu dan menuntun jalan hidup selalu.
dalam hidup kita. Ada saudara yang rasanya saya hampir mati ini. Ada, pasti ada saudara ya. Kita hidup pasti, setiap kita pasti akan melalui masalah yang begitu berat saudara. Amin. Amin. Pasti ada, pasti ada. Apakah itu sudah kita lewati? Sudah saudara, sudah. Jadi kita bisa ada di tempat ini saudara. Itulah bukti apa saudara? Bukti bahwa Tuhan menopang hidup kita sampai hari ini. Amin. Amin. Kita ada di tempat ini, kita memuji Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah melakukan ya, masalah gelombang hidup yang besar. Tuhan melakukan dari hidup kita. Karena Dia menolong saudara dan saya. Jadi pada saat kesusahan dan penderitaan datang, seperti kita sudah hampir mati. Tapi dalam pertolongan Tuhan sepertinya kita pikir kok nggak ada gitu loh, ya. Kayak pertolongan Tuhan hampir kayaknya, hampir terlambat. Tapi terlambat nggak saudara? Tidak saudara ya. Kenapa buktinya? Kita masih ada di sini saudara. Ya. Waktu itu kita udah hampir mati saudara. Masalah kita berat, tapi kita masih ada di tempat ini. Wah, haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya, Tuhan tahu yang tepat waktunya untuk menolong saudara saya. Amin. Amin. Kita bisa ada di tempat ini. Itulah bukti Tuhan menopang hidup saudara saya. Ada satu ilustrasi. Kasih karunia Tuhan seperti apa sih? Ya, ada orang kasih karunia seperti apa sih? Di sini dikatakan apa? Kasih karunia Tuhan itu ada seperti angin. Seperti angin di belakang layar perahu kita, saudara. Amin. Seperti angin, kita tidak bisa melihatnya, saudara. Tidak bisa melihatnya. Tapi itu yang membuat perahu kita sampai ke seberang. Amin, saudara. Itu kasih Tuhan. Pertolongan Tuhan. Wah, luar biasa, saudara. Jadi, ketika kita masalah datang, ketika kita dilalukan, mengucap syukurlah. Amin. Mengucap syukur, thanks God. You are mighty God. Luar biasa Tuhan. Luar biasa. Kasih karunia Allah itu benar-benar ajaib saudara. Mari saudara, kita hidup dengan rasa syukur. Tidak ada hal yang perlu disombongkan dalam hidup kita. Amin. Tidak ada perlu yang bilang saya hebat. Semua itu karena Tuhan. Amin. Amin. Semua karena Tuhan. Saya akan menutup firman ini dengan satu pujian tentang yaitu Amazing Grace. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk karunia-Mu yang ajaib. Kami sadar kami tidak layak, tetapi Engkau telah menyelamatkan kami. Ubah hati kami Tuhan, agar hidup kami memuliakan Engkau. Ajarlah kami berjalan dalam kasih karunia-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dulu aku buta, tapi sekarang aku melihat. Dulu aku tergila, sekarang aku ditemukan. Thank you Jesus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I see.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Kau selamatkan kami Tuhan, yang tadinya tidak ada artinya, Kau ubahkan menjadi berarti Tuhan. Terima kasih Yesus. Dulu kami terhilang Tuhan, tapi Engkau yang mencari kami, Engkau yang menemukan kami Tuhan. Kau mengampuni dosa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dulu kami buta Tuhan, kini saatnya kami sudah melihat kebenaran yang daripada-Mu. Terima kasih Yesus untuk anugerah yang besar. Terima kasih untuk pengampunan-Mu yang luar biasa Yesus. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan. Amin. Haleluya.